Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini yang penuh keberkahan insyaallah kita dapat berjumpa kembali di dalam kajian Mawaidur Ramadaniyah yang dikarang oleh Qutbil Mali Al-Habib Ali Al-Habashi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di pagi hari yang cerah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerahan kepada hati kita dan pikiran kita, sehingga kita diberikan pencerahan di dalam memikirkan, bukan hanya memikirkan dunia, akan tetapi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pikiran kepada kita untuk memikirkan kehidupan setelah kematian. Ikhwani rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an annasu afkaruhum fi ghair ma alaihi rijal had fikru fi 'iduh wa had fikru fi ghadahu wa had fikru fi 'ashahu wa had fikru fi kasahu kulluha afkar fil faniyat. Wa qala radhiyallahu an kana as-sabiqun yunfikuna wa hum muqinun bi anna rabbahum ba yukhlif 'alaihim wa la yakhafuna al-faqr wa yashufun illa khazainatal maula subhanahu wa ta'ala ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Berkata Al-Habib Ali Al-Habashi radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, an-nasu afkaruhum fi ghair ma 'alaihi rijal. Kebanyakan daripada manusia, mereka tadi itu selalu berpikir tentang kehidupan dunia yang sama sekali pemikiran yang seperti itu tidak pernah difikirkan oleh orang-orang yang soleh. Pikiran kita jauh tidak sama dengan mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pikiran mereka lebih jauh, lebih panjang. Mereka bukan hanya memikirkan dunia, tapi mereka memikirkan kehidupan setelah dunia. Mereka memikirkan akhiratnya lebih penting daripada memikirkan dunianya. Sehingga ibadah mereka, sholat mereka, Al-Quran mereka, sedekah mereka, mereka kedepankan daripada mementingkan urusan dunia mereka. Had fikru fi 'iduh. Satu di antara mereka para manusia yang hidup di saat ini, kata beliau, pikiran-pikiran mereka hanya terfokus 'iduh, mereka akan merayakan hari raya. Mereka selalu memikirkan apa yang akan dipakai di hari raya, makanan apa yang akan dihidangkan di hari raya, minuman apa yang akan dihidangkan di hari raya. Mereka selalu berpikir tentang hari raya. Kendaraan mereka, rumah mereka. Wahad fikru fi ghadah. Sebagian di antara mereka ada yang selalu memikirkan tentang makan siang. Wahad fikru fi 'ashah. Satu di antara mereka manusia yang hidup di saat ini terkadang hanya memikirkan tentang makan siang dan makan malam. Ikhwani rahimakumullah, kalau ini terjadi kepada kita, kalau ini yang selalu kita pikirkan tentang kehidupan di dunia ini yang sifatnya sementara,
yang bahkan kita selalu lalai daripada memikirkan kehidupan yang kekal dan abadi, yakni akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, hendaklah setiap diri daripada manusia selalu memperhatikan apa yang telah ia perbuat di atas dunia ini. Ma qaddamat lighat, apa yang hendaknya mereka memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari kiamat, di akhirat. Bekal apa yang kita akan bawa ke alam akhirat ini? Berapa banyak khatam Al-Quran kita? Berapa banyak rakaat yang kita lakukan? Berapa kali kita sujud ke hadapan Allah? Sudah berapa banyak sedekah kita? Ini yang semestinya kita fikirkan, yang patut difikirkan oleh manusia. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Khabir di sini adalah sangat teliti. Allah Subhanahu wa taala sangat teliti di dalam mencatat gerak-gerik amal ibadah kita, siang malam kita. Khabir, bukan hanya mengetahui, tapi khabir, mengetahui dengan sebeluk-beluknya, mengetahui dengan isi-isinya, secara persis, secara mendetail. Tidak ada seseorang yang mampu lepas daripada kelak yaumul hisab, hari perhitungan dan pertanggungan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, perhitungkanlah diri kalian selama hidup di atas dunia ini. Jika kita pandai-pandai menghitung, jika kita selalu menghisab diri kita, sudah berapa kali banyak hataman Al-Quran, berapa rakaat yang kita kerjakan, berapa juta yang kita sedekahkan, sebelum kita dihisab di hadapan Allah Rabbul Alamin, sebelum kita diminta pertanggungan jawab di hadapan Allah Rabbul Alamin, maka orang yang bahagia, orang yang akan selamat, yaitu orang-orang yang membiasakan dirinya sebelum dihisab di akhirat kelak, mereka sudah mulai menghisab dirinya. Ikhwani rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahad fikruh fi asyahu. Sebagian daripada mereka manusia yang hidup di zaman ini, fikiran mereka fokus fi asyahu, di makan malam mereka. Mereka tidak memikirkan salat isya'nya, akan tetapi asya'nya yang dikedepankan, yang lebih didahulukan. Kulluha afkar fil faniyat. Fikiran mereka nyaris semuanya hanya memikirkan tentang dunia yang akan sirna ini. Fikiran mereka hanya selalu memikirkan sesuatu yang sangat tidak bernilai dan tidak berharga jika kita bandingkan dengan akhirat kita. Dunia yang kita cari, dunia yang kita cintai, yang mungkin kita enggan berpisah daripadanya, ketahuilah, sehelai rambut di surga, satu helai rambut daripada rerumputan di surga, satu helai rumput di surga, dibandingkan dengan beberapa butir mutiara di dunia ini, hanya satu helai rumput
yang di dunia tidak ada harganya, tapi satu helai rumput di sorga jika dibandingkan dengan butiran-butiran mutiara di atas dunia, maka butiran mutiara tersebut tidak akan ada harganya dibandingkan satu helai rumput di surga. Begitu pula sebutir air mata yang kita teteskan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jauh lebih berharga daripada jutaan air mata penyesalan kita. Namun demikian penyesalan tadi itu hanya menyesal di akhirat, yakni di neraka. Satu tetes, yang tetesan tadi itu karena takut kepada Allah. Satu tetes air mata yang diteteskan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik daripada 1000 air mata, beribu-ribu kali, bahkan berjuta-juta kali kita menangis. Akan tetapi tangisan tadi itu sama sekali tidak bermanfaat karena sudah terlambat, karena menangisnya ada di akhirat, yakni di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, marilah pikiran kita ini, kita jangan memikirkan dunia yang hanya sementara ini. Mau tidak mau kita harus meninggalkannya. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, siap ataupun tidak siap, pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Karena dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat meninggal. Ikhwani rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang cerdas bukan orang yang mempunyai titel, maaf, profesor, doktor, insinyur, DRS, dan lain sebagainya. Orang yang cerdas bukan mereka yang pandai merangkai kata-kata. Orang yang cerdas bukan mereka yang pandai matematika. Orang yang cerdas, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ahmaq man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang cerdas tidak dijamin dengan pengalaman, tidak dijamin kecerdasan tadi itu karena mereka banyak daripada ijazahnya. Orang yang cerdas, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas yang pertama adalah mereka yang mampu menahan hawa nafsunya. Mereka mampu mengalahkan musuh terbesarnya, yaitu nafsunya. Dan orang tadi itu mau mengerjakan amal lima ba'dal maut untuk kehidupan setelah kematian. Inilah orang yang cerdas. Orang yang cerdas, orang yang bisa mengalahkan nafsunya. Orang yang bisa menahan emosinya dan nafsunya. Mereka tidak melampiaskan nafsunya untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wa amila lima ba'dal maut, orang tadi itu mau mengerjakan amal kebajikan, amal kebaikan untuk kehidupan setelah kematian. Inilah orang yang cerdas. Wal ahmaq, adapun orang yang bodoh, mereka bukan orang yang tidak bisa membaca. Orang yang bodoh bukan mereka orang yang tidak bisa menulis. Orang yang bodoh, mereka bukan orang yang tidak mempunyai pengalaman tentang kehidupan. Wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang bodoh, kata Nabi SAW, mereka adalah mereka orang yang mengumbar hawa nafsunya. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, mengumbar hawa nafsunya. Dan mereka hanya bisa berangan-angan kepada Allah untuk selalu diampuni dosanya. Untuk selalu dimasukkan ke dalam surga, diampuni dosanya, selalu mendapatkan rahmat hidayahnya, tanpa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang bodoh. Oleh karenanya, berfikirlah kita yang lebih cerdas. Berfikirlah kita yang lebih positif. Bukan kita tidak boleh memikirkan dunia ini, memikirkan keluarga, memikirkan sanak famili, memikirkan bagaimana anak ke depan, masa depan daripada mereka. Boleh kita fikirkan. Bukankah keluarga kita ingin sama-sama kita selamat hingga kita masuk ke dalam surga?
Bukankah keselamatan yang abadi yang lebih kita utamakan? Inilah orang yang pintar, orang yang cerdas. Bukan hanya memikirkan hidup yang enak, tapi orang yang cerdas mau memikirkan mati yang enak. Bukan hanya mereka memikirkan dunia enak, akhirat juga enak, tapi apalah arti daripada sebuah kenikmatan, sebuah kebahagiaan di dunia, akan tetapi sengsara kelak di akhirat, yang pada akhirnya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang penuh siksa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Berfikir yang positif, sebagaimana nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mengatakan di dalam bait qasidah beliau, "Wadhih dunya daniyah hawaditha kathirah wa 'aishatha hagirah wa muddatha gasirah wa la yahris 'alaiha siwa a'mal basirah adimal 'aqli law kan ya'qil kana afkar tafakkar fi fanaha wa fi kathrah anaha wa fi gillah ghinaha fatuba thumma tuba liman minha tahaddar wa tallaqha wa fi ta'atir rahmani syammar." Kata beliau, "Wadi dunya daniyah hawaditha kathirah." Dunia ini sangatlah hina dibandingkan dengan akhirat, bukan bandingannya. Hawaditha kathirah, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan di dunia ini. Musibah tempatnya di dunia, sakit tempatnya di dunia. Dunia adalah tempat musibah. Dunia adalah tempat kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, semua terjadi di atas dunia. Kerampokan, kehilangan, kebakaran, dan lain sebagainya, semua terjadi di dunia. Wa 'aishatha hagirah wa muddatha gasirah. Dan kehidupan di dunia ini sangatlah hina, serta masa hidupnya sangatlah singkat. Andai kata kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, taruhlah 100 tahun umur kita. Mau kemana kita setelah 100 tahun? Keadaan yang tua renta, ditambah dengan anak yang tidak soleh solihah. Kita hidup sendiri tanpa seorang anak, yang jika kita sakit tidak ada yang merawat. Andai kata diberikan panjang umur kita 150 tahun atau 200 bahkan 300 tahun, mau kemana kita setelah 300 tahun, ikhwani? Jadilah akhirat sebagai tujuan kita. Jadilah akhirat adalah tempat di mana kita mempunyai angan-angan, cita-cita, ingin kaya di akhirat, ingin bahagia di akhirat, ingin kesuksesan di akhirat. Jangan hanya memikirkan dunia, ikhwani. Wala yahris 'alaiha siwa a'mal basirah. Dan tidak pula ada orang yang rakus atas dunia ini, melainkan mereka-mereka orang yang dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah orang yang selalu memandang harta benda, yang selalu rakus atas dunia. Kita lihat mereka. Mereka rakus jabatan, mereka rakus dunia, harta benda, kedudukan, jabatan. Mereka sudah buta mata hati mereka. Mereka sudah tidak bisa membedakan bainal haqqi wal batil. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk, mana yang baik. Mereka sudah tidak bisa membedakan. Mereka tidak buta mata, tapi buta hati. Innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka tidak buta mata, tapi mata hati mereka sudah tertutup. Buta mata hatinya karena saking banyaknya maksiat yang telah ia lakukan, makanan-makanan yang tidak mereka hiraukan, dari halalkah atau haramkah yang ia makan dan keluarganya. Adimal aqli law kan wala yahris 'alaiha siwa amal basira. Adimal aql law kana ya'qil kana afkar. Mereka yang hanya memikirkan dunia, mereka lah orang yang tidak berakal, yang apabila ia benar-benar berakal, ia akan berpikir. Harta yang mereka tumpuk ternyata tidak dibawa mati.
kendaraan mereka, jabatan mereka, rumah mereka, gedung mereka, sawah ladang mereka, ternyata mereka tidak bisa menikmati. Kalau orang yang cerdas, orang yang mau memikirkan kehidupan setelah kematian ini, mereka tidak akan pernah meninggalkan untuk orang lain. Kalaupun meninggalkan untuk orang lain, hanya sedikit saja, akan tetapi mereka bawa harta mereka menuju untuk akhirat. Orang yang bahagia, orang yang sukses, orang yang cerdas, orangnya masih hidup di atas dunia, tapi amalnya, sedekahnya sudah sampai di akhirat. Amal baiknya telah sampai di akhirat. Sebelum orangnya sampai di akhirat, amalnya sudah menanti terlebih dahulu di alam sana. Tafakkar fi fanaha, wa fi kathrah anaha, wa fi gillah ginaha. Fatuba thumma tuba liman minha tahadzar, wa tallakha wa fi ta'atillahi syammar. Tafakkar fi fanaha, berfikirlah akan dunia ini yang tidak kekal, yang sebentar lagi akan sirna. Wa fi kathrah anaha, dan semakin banyak dunia ini akan semakin banyak penderitaannya. Rasulullah SAW bersabda, halaluha hisab wa haramuha iqab. Yang halal saja akan diminta pertanggungan jawab. Bagaimana dengan yang haram? Pastilah akan disiksa oleh Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh. Fatuba thumma tuba liman minha tahadzar wa tallakha wa fi ta'atillahi syammar. Berbahagialah dan berbahagialah. Siapa mereka? Beruntunglah dan beruntunglah. Siapa mereka? Orang yang mau menghindar daripada dunia, orang yang mau berhati-hati di dalam urusan dunia. Wa tallakha wa fi ta'atillahi syammar. Mereka telah menceraikan dunia. Dunia tidak menipunya. Dunia tidak mengganggu ibadahnya. Dunia sama sekali tidak menjadi halangan untuk beribadah kepada Rabb-Nya. Wa fi ta'atillahi syammar. Mereka selalu semangat di dalam ibadah, giat di dalam ibadah. Harta bendanya tidak menjadi alasan untuk tidak beribadah. Kefakirannya tidak menjadi alasan untuk bersedekah. Oleh karenanya para ikhwani rahimakumullah, para pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita berpikir yang positif, berpikir yang cerdas. Dunia ini akan kita tinggalkan. Dunia ini bukan tempat yang abadi, tapi adalah tempat persinggahan. Akan tetapi wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun laki minal ula, khairun laka minal ula. Akhirat lebih kekal dan abadi. Akhirat akan lebih baik daripada kehidupan di atas dunia. Oleh karenanya, pikiran kita jangan kita hanya fokus memikirkan dunia. Pikiran kita jangan kita forsir untuk memikirkan apa yang harus kita makan di siang hari, di malam hari, apa yang kita akan pakai di hari raya nanti, apa yang kita akan, bagaimana caranya kita memperkaya diri. Jangan. Ini kata beliau, karena dunia ini adalah tempat sementara. Berpikir yang positif, berpikiran yang cerdas, mereka yang mau menahan nafsunya, dan orang tadi itu mau beramal yang soleh untuk kehidupan setelah kematian. Ikhwani rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita kaji bersama ini menjadikan pikiran kita lebih fokus untuk memikirkan akhirat kita. Sudah berapa kali kita khatam Al-Quran? Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak menghatamkan Al-Quran, apa yang mungkin kita akan menghatamkan di luar Ramadan? Kalau di dalam Ramadan ini kita tidak semangat beribadah, apakah mungkin kita akan bersemangat ibadah di luar bulan Ramadan? Di bulan Ramadan ini, jika kita mengerjakan sesuatu yang baik, kita menanam sesuatu yang baik, maka akan tumbuh kebaikan pula setelah keluar daripada bulan Ramadan. Ikhwani rahimakumullah, dan insya Allah
pertemuan di pagi hari ini adalah sebagai penutup pertemuan kita, perjumpaan kita. Dan semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita masih dipertemukan kembali di tahun yang akan datang fi khair wa afiyah. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barakah insyaallah, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita sampaikan. Bukan hanya kita mampu mendengarkan, tapi menjadi orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah, menjadi pendengar yang baik, menjadi pemirsa yang baik, yaitu orang yang mau mendengarkan dan mau mengerjakan apa yang telah ia dengarkan. Jadi di perjumpaan kali ini insyaallah adalah perjumpaan yang terakhir, pertemuan yang insya Allah akan mudah-mudahan bukan pertemuan yang terakhir, akan tetapi hanya majelisnya saja yang terakhir, akan tetapi insya Allah kita dipertemukan kembali di kemudian hari, tentunya dalam keadaan yang lebih baik insya Allah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tentunya Al-Faqir banyak sekali kekurangan dan kekhilafan. Manakala ada tutur kata yang kurang sopan, yang kurang baik, Al-Faqir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita, tarawih kita, tadarus kita, amal baik kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dicatat amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.